Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru ma kana lahumul khiyaratu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah hari ini bertemu dalam pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat ini selalu diberikan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kajian kita lanjutkan di surat Al-Qasas surat 28 di ayat 68 dan seterusnya. Ayat ini Allah menyatakan bahwa hak mutlak milik Allah untuk menjadikan manusia yang dikehendaki sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita tidak bisa memilih rupa, tidak bisa memilih keturunan, juga tidak bisa memilih bangsa. Saya harus jadi bangsa mana, saya keturunannya siapa, dan saya minta kulit yang bagaimana, tidak bisa. Itu hak mutlak Allah yang memiliki. Kita suruh menerima, karena manusia itu bukan tidak dipandang oleh Allah karena kulit, bangsa, dan karena cantik dan tampannya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Karena itu orang yang paling dekat dengan Allah itu di antara kita adalah orang yang paling takwa. Jadi bukan bangsa. Sama terjemahkan ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Jadi milik Allah. Jadi yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa kita ya? Lalu sekali-kali tidak ada pilihan lagi bagi mereka. Tidak ada pilihan, kita tidak bisa milih. Aku gak anaknya presiden ya enggak. Obian kok gak dilahirkan jadi anaknya menteri, kaisar. Ya sing jadi anaknya raja ya rezekine. Begitu lahir procot langsung kaya. Tapi kalau anaknya wong gak duwe ya rezekine ya. Lahir procot gak duwe apa-apa sampai tua. Tapi sehat dan iman itu adalah nikmat yang paling besar. Iman, Islam, dan sehat itu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Artinya Allah kalau menciptakan manusia dengan kehendaknya, Allah itu tidak seperti manusia, katanya.
Tidak bisa dipersekutukan dengan Allah, dengan ciptaannya. Allah tidak bisa dipersekutukan, disamakan itu tidak bisa. Makanya Maha Suci Allah di sini sebutkan Allah Maha Suci. Kemudian menurut tafsirnya Ibnu Katsir, Allah memberitahukan kepada kita semua lewat Rasulullah bahwa hanya Dia sematalah yang mampu mencipta dan memilih, dan bahwa tiada seorang pun yang menentangnya dalam hal tersebut, serta tiada meminta pertanggungjawaban terhadap Allah. Makanya ayat ini disebutkan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Artinya Allah yang memilih apa yang dikehendakinya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ada orang diciptakan oleh Allah pendek, ada yang diciptakan oleh Allah tinggi, ada yang diciptakan oleh Allah badannya besar, ada yang diciptakan badannya kecil. Itu milik Allah itu, kita tidak bisa protes, kita tidak bisa milih, ya wisiku diterima. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada, pasti terjadi maksudnya. Dan apa yang dikehendakinya itu pasti juga tidak ada. Kalau Allah menghendaki tidak ada, ya tidak ada. Kalau menghendaki ada, pasti terjadi ada. Jadi semua perkara yang baik dan yang buruk itu berada dalam kekuasaan Allah dan bersumber dari Allah. Ini penciptaan loh Bapak. Penciptaan. Dan kita tidak boleh merubah penciptaan itu, tidak boleh. Misalkan, wah ini orangnya kelihatan buruk, terus dioperasi plastik supaya tidak buruk, nggak boleh merubah itu. Di ayat lain Allah berfirman begini di surat 64, surat Taghabun, di ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Allah menciptakan langit bumi itu nggak main-main, dengan tujuan yang benar, nggak main-main. Lalu menciptakan kita di ayat ini. Dia membentuk rupamu. Rupa kita, Pak. Dibentuk rupa kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Maunya Allah membentuk seperti apa? Tuhai Allah nih, nggak prerogatif. Lalu dan dibaguskannya rupamu itu. Jadi dibentuk terus dibaguskan rupanya. Rupa manusia itu hak prerogatif Allah. Semuanya sing dibentuk tidak baik menurut orang, dibentuk baik menurut orang, dibentuk tinggi, dibentuk rendah, pendek, dibentuk gemuk, dibentuk kurus, dan seterusnya. Semuanya Bapak sekalian, semuanya pokoknya pernah hidup. Wa ilaihil masir. Ayat ini menyebutkan itu. Dan hanya kepadanya lah kembali. Dikembalikan kepada Allah. Semua kembali ke Allah. Bangsa apapun kembali ke Allah. Manusia siapapun, anaknya siapapun, pangkatnya dan enak ya jadi menteri itu misalnya.
Sing muni enak iki sapa? Sing muni enak niku sapa? Awake dhewe. Urung mesti menterine enak. Permasalahan menteri ku ya akeh, Pak. Sumpek padha mbek awake dhewe lek sumpek ngoten. Persis. Aja dikira Presiden Trump itu gak sumpek, Pak. Sumpek, Pak, Bu. Walaupun dia berada di tempat negara yang dikatakan oleh negara, oleh dunia super power. Sumpek, Pak, Bu, apa maneh dikalahno ambek negara cilik. Gak iso turu ngoten niku. Enakan sing awake dhewe mangan sego jagung mari sak turune. Wah enak. Iwak klothok, iwak asin wis gak mikir punan. Jadi mereka itu hanya saling memandang. Orang memandang enak. Itu kan pandangan orang. Panjenengan memandang saya enak. Saya memandang panjenengan enak. Lek bahasa Jawa no jenenge. Lawang sinawang. Wong enak itu, Pak Bu, karena bersyukur kepada Allah. Itu baru enak. Dikai akeh bersyukur, enak. Tenang hatinya. Dikai titik bersyukur, enak. Jadi enak itu secara umum, Pak Bu, adalah bersyukur kepada Allah. Bukan enak menurut umumnya. Ngoten. Aja dikira bojone wong iku tentrem, bojoku gak tentrem. Lho mesti. Iku ora dipandang teko kene ya bojone kono. Sing kono ya ngono mandang kene ya padha. Kaya tentrem, tapi nek jero lo geger. Enten model ngoten iki. Geger nek jero. Bisa terjadi kalau di rumah tangga itu tidak saling menyadari dan tidak bersyukur. Tapi kalau bersyukur, apapun seperti apapun orangnya, kekayaannya seperti apapun, menjadi tenang. Saling menghormati si wedok yang menghormati si lanang menghormati si wedok. Pendidikan biasa, Pak Bu, pendidikan ini. Oke. Wong mangan kuar kena diseneni ta tak? Gak mangan yo diseneni. Jadi ya biasa lah namanya pendidikan itu. Tapi kan bukan masalah yang besar. Itulah hidup. Ya. Lalu di tengah ayat tadi, maka nalahumul khiyaratu. Tadi loh di surat 28 di ayat 68. Tadi lah ada kalimatnya tadi. Maka nalahumul khiyaratu. Di sini disebutkan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Nggih. Tidak ada pilihan. Di sini disebutkan menurut pendapat yang paling sahih. Di antara dua pendapat ada huruf ma di sini. Makanan, ma tidaklah ada. Lahum bagi mereka khiyaratu, pilihan. Tidak ada bagi mereka sebuah pilihan. Maka huruf ma ini dalam ayat ini bermakna nafi. Nafi itu bukan nahi, ono nahi, ono nafi. Kalau nahi itu meniadakan, kalau nafi bukan meniadakan. Ma di sini nafi, sama pengertiannya dengan ma yang terdapat di surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Nah, ini loh, tidak patut itu nafi no. Tidak patut bagi laki-laki mukmin, yo bagi perempuan mukmin tidak patut. Gak patut apa? Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Kalau sudah ditetapkan Allah, hukum itu Abu, kalau sudah ditetapkan Rasul, wong mukmin lanang, wong mukmin wedok, gak patut apa? Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Ada pilihan yang lain. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya itu. Kalau sudah ditetapkan ketetapannya Allah dan Rasulnya seperti itu, kita nggak bisa menentang, Pak. Itu jenenge nafi. Jadi harus melok, harus ikut. Ini yang ngono, maka nalahumul khiyaratu. Tidaklah ada bagi mereka itu pilihan, harus manut. Untuk melok. Melok aturan, melok aturan Allah. Gak bisa kita usul kepada Allah, tidak bisa. Kalau kita berdoa boleh berdoa. Tapi usul dari penciptaan itu tidak bisa. Kalau misalkan berdoa, misalkan ya Allah, Engkau menciptakan saya tidak punya kaki, misalkan. Ya Allah, semua adalah penciptaan-Mu. Saya terima semuanya. Namun aku mohon tetapkan keimanan pada dada saya, sehingga aku menjadi orang yang pada akhirnya husnul khotimah. Boleh doa ngoten. Tapi kakinya tetap kan duwe. Tidak sedikit Pak Bu jumlahnya orang cacat itu hafal Quran. Tidak sedikit jumlahnya. Orang tidak punya tangan secara keseluruhan, tapi dia bisa bekerja, itu gak sedikit jumlahnya, banyak. Karena dia hatinya itu tidak putus asa, tetap berdoa kepada Allah. Itulah namanya keimanan. Bagi kita susah, Pak. Tapi baginya tidak ada kesusahan. Ada pendapat bahwa huruf ma ini adalah nafiyah tadi, sebagaimana yang telah dinukil oleh Ibnu Abi Hatim melalui Ibnu Abbas dan yang lain. Dalam hadis disebutkan, karena sesungguhnya kedudukan ayat ini sedang menjelaskan tentang monopoli Allah. Jadi Allah menciptakan itu kehendak Allah, di monopoli Allah. Kita tidak bisa usul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah, ya terimalah. Itu namanya dimonopoli oleh Allah. Kita tidak bisa interupsi pada Allah, tidak bisa. Protes juga iso. Dalam hal menciptakan makhluk, dalam hal menentukan ukurannya dan memilihnya, kita tidak bisa apa-apa. Dan bahwa tidak ada tandingan bagi Allah, itu tidak ada dalam hal tersebut. Artinya Allah Maha Suci di akhir ayat ini. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi dari yang mereka persekutukan dengan Dia. Orang itu kan diciptakan oleh Allah, kadang menyembah Allah itu tidak mantap. Menyembah Allah itu di mana? Buka ketok, Nah mereka itu baru mantap kalau menyembah yang kelihatan. Menyembah yang kelihatan. Oleh karena itu mereka, orang-orang yang tidak mantap hatinya itu,
mengambil sesuatu benda yang dapat dilihat disembah karena kelihatan. Itu baru mantap. Itulah hati, Bu. Hati itu tidak akan mantap kalau belum terbukti. Ini jenenge muqallibal qulub. Ngeten. Napa niki? Hah? Nggih. Nah, niki hati niku, Pak Bu. Iso condong ngalor, iso condong ngidul, iso condong etan, iso condong ulon. Tergantung pengaruhnya. Tergantung dari pengaruhnya. Tapi kalau orang itu hatinya diikat dengan kalimat tauhid, itu tidak kemana-mana. Kenceng ya. Tapi kalau nggak diikat dengan tauhid, riario. Wih, ngertos riario wih. Itu karena nggak diikat. Lo kayak contoh ya. Ngumpul kan tadi. Kita kurungu suara kan ini. Enak-enak ngumpul, bosak keluarga bono suara ngerti. Napa nih? Kertas, entut ya. Percaya nggak ambek iku lah ambek entut? Nggak percaya, digolek di ambu-ambu ini. Barang wis ambu, lo, siapa ngentut iki ngono? Mestinya gak ada di ambu, seru, skrumu. Tangan, no pager ngoten iki. Senden pager, no pinggir kono ayam banyak, kadang wiber ndukur ngene. Tak awake megang-megang di pager tembok ngoten kena sesuatu tangan ini. Kira-kira apa nih? Oke. Karena di situ banyak ayam. Apa tindakannya? Apa langsung dibersihkan? Enggak. Diyakinkan dulu kau nang irung sih. Boleh mari digono irung baru. Lu telek. Lampu kada digono irung. Langsung dibersihkan di sana, selesai sebetulnya. Ya itulah hati. Makanya hati niku gampang tersesat kalau orang itu hatinya tidak diikat. Suruh menyembah Allah yang tidak kelihatan, ya sulit. Dia nggak yakin hatinya. Akhirnya nggak patung disembah. Nah, ketok Tuhan. Akhirnya nggak watu disembah. Ketok Tuhan. Watu ini dikei di bibiri dicet. Motornya dicet. Mari dicet disembah. Itulah manusia yang tidak beriman, imannya yang nggak tertata. Saya kira contohnya mau sing wis biasa terjadi. Nek katene duwe manten utawa mau mantu atau nyunatno anak, undang wong akeh. Iku nek ngarepe iku dikei payonan ini kanggo wong-wong cek nek makan atau yang lain gak kudanan. Napa jenenge ini? Terop. Nggih, terop. Lek gawe terop tok gak ada masalah. Atau nyewa terop ten gene Abah Darwin. Apa-apa. Tapi lek mari gawe terop pinggir kanan dikei gedang, pinggir kiri dikei gedang. Kanggo apa? Ayo. Lah boleh ngene. Eh napa sih, Bang? Yo gak gawe apa-apa anak. Nah. Niku namanya sampean kepercaya mbek gedang. Lho sapa sing percaya mbek gedang? Aku gak percaya. Berarti Mbah nyembah gedang. Lho, sing nyembah gedang sapa? Nung aku lho jamaah yang mbek awakmu, magrib yo jamaah bareng. Subuh yang jamaah bareng. Kenapa aku nyembah gedang? Nah kayak gini apa gedang niku? Wis ganti dipasang. Lho aja.
pasangan gawe syarat. Wis metu pisan. Gawe syarat. Syarat napa, Mbak? Yo gak gawe apa-apa syarat cek selamat nah. Ayo nek diurut-urut to. Sing gawe selamat sinten? Allah. Sing gawe urip? Allah. Sing gawe mati? Nah, kok pisah? Ya inilah perintah hati. Karena hatinya tidak diikat dengan apa? Kalimat tauhid. Tapi kalau diikat dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada kalimat itu. Artinya kesyirikan itu tidak ada. Diceritani sapa ae tidak ngandel. Hanya Allah saja yang berkuasa. Dan jadi maksud ayat ini tadi, yang dipersekutukan oleh mereka dengan Allah adalah berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang tidak dapat menciptakan dan tidak pula dapat memilih sesuatu apapun. Itu yang dipersekutukan dengan Allah. Dipersekutukan, disamakan bahwa Allah itu koyok ngene ngono. Kadang-kadang Allah itu digambarkan mulutnya melebar itu. Pak tambah meden itu. Wong Allah itu Maha Rahman, Allah juga Maha Rahim. Nah kok digambarkan mulut yang menganga, moto yang mendulur, tambah meden itu. Mereka tidak sadar. Kemudian di ayat 69 itu ada kalimatnya tuh. Nih, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Sing disembunyikan oleh kita di dalam dada kita itu diketahui oleh Allah. Tapi perasaan ini jarang oleh orang mengakui perasaan bahwa Allah itu adalah mengetahui, mendengar isi hati kita. Itu jarang orang berpikir ke sana. Padahal ayat ini menyebutkan Allah Tuhanmu itu mengetahui yang sembunyi di dada, dalam dada. Yang kamu nyatakan di luar, ya Allah Maha tahu, Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Pak Bu, kulit ini yang ada di tangan, mata yang di sini ini, telinga yang di sini, kemana saja diajak ini. Nggak mau ngaji ini diajak, kulitnya mboten deke oma. Nggih. Mau maksiat diajak enggak? Diajak juga. Mau nyolong diajak ini. Besok ini menjadi saksi. Ngomong, motoni ngomong, telingai ngomong, kulitnya ngomong. Contoh ya, di surat 41, surat Fussilat, ayat 20 Allah menyatakan ini. Hatta idza ma ja'uha sayyida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Iya, pendengaran, kupingnya, penglihatan, jiwanya, mata, kulit menjadi saksi. Berarti ngomong nggak? Ngomong. Sementara kita ini kalau mau berbuat apa-apa, misalkan perbuatan yang tidak baik, mesti lingat-lingung gitu.
Ono wong apa gak? Ngoten. Dianggap urip itu dipantau oleh orang, tidak dipantau yang maha kuasa. Sehingga linga-lingo, orang kata nyolong mesti golek sepi loh, baru mencuri atau berbuat yang lain. Padahal kulit itu ngomong, pendengaran ngomong, penglihatan ngomong. Di ayat 22, wa ma kuntum tastatiruna ayyasyada alaikum sambukum wala absarukum wala juludukum walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran. Oh, gak bisa bersembunyi dari sini. Nggak bisa. Terus Penglihatan nggak bisa bersembunyi dari penglihatan. Nggak bisa. dan mulutmu beragam. Nah, tidak bisa bersembunyi dari kulit. Oh, nanti digawa. Nanti jadi saksi. Banyak orang mengira dalam hidup. Lanjut. Bahwa kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Oh, kayak uno, Bapak. Jadi yang dilakukan ini kayak wah lah gak, Allah nggak tahu. Kayak uno. Nah inilah namanya keyakinan yang kandas. Berarti hatinya belum iman itu. Hati itu kalau sudah iman, walaupun dalam keadaan sepi itu merasa bahwa dirinya dipantau oleh Allah, tidak lepas dari pantauan Allah. Mungkin kita ini loh, bendino lo ditutno malaikat kemana saja, mulai dari tidur sampai tidur lagi. Itu ditutno malaikat, bergantian. Mulai bengi ya malaikat bengi, awan ya malaikat awan. Ditutno. Contoh ini di surat 13 di ayat 11. Niki berita teko Allah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Moga diberikan. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Oh, ini gila. Mengikuti bergiliran bagi manusia. Manusia ya kita ini. Malaikatnya bergiliran. Terus Di muka dan di belakangnya. oh. Ya nang ngarepe dhewe, ya nang gurine dhewe. Lanjut. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi diperintahkan oleh Allah. Setiap kita ini terjaga. Makanya apa yang telah kita lakukan itu tertulis langsung, Bapak. Yaitu jenenge sebutannya, Bapak. Sebutannya namanya malaikat raqib dan malaikat atid. Itu yang mencatat itu. Dan catatannya itu diletakkan di Lauh Mahfuz. Setiap hari catatannya diletakkan di Lauh Mahfuz. Besok diberikan kalau sudah kiamat. Maka di sini disebutkan wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Tuhanmu mengetahui yang tersembunyi dalam dada mereka, apa yang dinyatakan oleh mereka. Artinya begini, mengetahui, Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, dan semua manusia atau rahasia yang berada di dalamnya itu diketahui oleh Allah, sebagaimana Dia mengetahui segala sesuatu yang dinyatakan oleh semua makhluknya. Contoh ya, di dalam berita dari Quran di surat 13 ayat 10. Nih. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa muhtafim bil laili wa saribum bin nahar. Nih.
sama saja bagi Tuhanmu. Nggih. Siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya? Nggih. Terus Dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu? ono wong merahasiakan ucapan. Ono wong ngomong terus terang. Bagi Allah sama saja. Gak ono bedane, Pak Bu. Kalau kita ada bedanya. Ketika orang merahasiakan ucapan, apa sing diomong teman? Karo. Tapi kalau Allah, bagi Allah enggak. Kamu ucapkan atau kamu rahasiakan, sama saja bagi Allah. Tahu, Pak Bu. Dipantau oleh Allah. Lanjut. Dan siapa yang bersembunyi di malam hari Nggih. dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Yo. Peteng-peteng melaku, Allah Maha tahu. Awan laku, Allah juga Maha tahu. Jadi bagi Allah tuh sama saja, nggak ada bedanya ini peteng sampai padang, nggak ada. Digawe peteng itu kan ada manfaatnya, digawe padang kan ada manfaatnya. Oke. Kalau saya ini Allah menciptakan siang, tujuannya apa? Agar supaya orang mencari karunia Allah. Kayak awan itu, akhirnya nyambut gawe. Ngoten. Kalian digawe peteng bengi supaya motone merem. Cek istirahat. Ngoten lho. Jadi niku ada manfaatnya semua, Pak. Tapi bagi Allah tidak ada kalimat peteng ambek kalimat padang itu enggak ono. Bagi Allah adalah semuanya sama, sawaun, sama saja. Tidak ada bedanya. Orang mengatakan kalau gelap nggak kelihatan, jadi sopo. Baru kelihatan lek terang, itu kan awake dhewe. Sampeyan saiki yang tinggal ini. Kelelawar iku lek peteng malah ketok. Makanya lek bengi nyolong jambu. Nggih. Kok iso nyolong jambu? Lah ketok kok. Tambah padang. Apa alamnya peteng tapi matanya tambah padang. Tapi awake dhewe enggak, lek padang baru ketok, lek peteng enggak ketok. Kelelawar rendah. Nek wayahe padang turu kelelawar. Nek wayahe peteng bladas mriko mriki. Makane ana wong bengi-bengi nek bladas niku koyo nggih. Nah, ada lagi di surat 50, surat Qaf ayat 16. Allah menyatakan gini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Oh, kalau saya di sini hati saya berbisik, Bapak. Panjenengan tahu enggak? Enggak tahu, mendengar? Enggak. Panjenengan berbisik dalam hati. Saya juga enggak tahu. Saya juga enggak mendengar. Tapi bagi Allah sangat mendengar, sangat tahu. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Jadi gak terima mendengar, Maha. Sehingga yang dibisikkan di dalam hati itu diketahui oleh Allah. Bisik apa? Roh. Saiki ana wong berdoa ambek hati, Bapak, meneng didengar enggak oleh Allah? Didengar juga. Diakhiri oleh Allah kalimat ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Urat leher itu kandel tuh begini, leher. Tapi Allah masih lebih dekat dari situ. Walaupun Allah sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher. Kalau orang itu menjauh dari Allah, Allah jauh. Walaupun Allah sangat dekat,
Kalau mereka itu tidak mendekat kepada Allah, jauh Bang. Tapi kalau Allah dekat, kita mendekat, jadi dekat. Udah begitu nih kan? Ketika kita punya rumah di sebelah Bank BI, boleh duit. Walaupun temboknya jejer, apa setiap hari diberi uang oleh BI? Enggak. Padahal jejer, pintunya lo jejer. Gak tahu diberi. Tapi ono wong Surabaya budal mlebu nang BI ngono. Metu lho nggo dhuwit sak kresek. Padahal jauh. Karena apa? Orang Surabaya tadi ada hubungan dengan BI, maka dekat jadinya. Kalau kita yang dekat dengan BI tadi tidak ada hubungan, kita jauh. Betapapun Allah sangat dekat, kalau kita tidak berhubungan dengan Allah, Allah akan jauh dengan kita akan jauh dari Allah. Walaupun kelihatan jauh, tapi kalau mendekat kepada Allah, walaupun jauh kelihatannya, maka Allah dekat kepadanya. Orang itu juga dekat dengan Allah. Itu perlu kita hayati. Ini karena Allah telah memberikan rambu-rambu seperti ini untuk diketahui agar kita ini tidak menganggap Allah itu jauh, betul. Ono wong ini Allah itu dianggap nono. Ono nduting Allah nono. Nduting Allah nang langit, kaya Allah ku nang langit to. Padahal Allah tidak begitu. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Jadi kita di mana saja, ya disitulah dipantau oleh Allah. Bukan di situ ada Allah, di sana ada Allah. Allahnya banyak, bukan begitu. Dunia ini besar, langit itu luas, bumi juga luas, planet-planet yang lain luas. Itu namanya besar. Dunia ini besar. Allah maha besar dari dunia ini. Paham? Allahu Akbar. Allah maha besar. Menciptakan barang yang besar ini, Allah masih akbar. Masih Allah lebih besar. Ya gak oleh digambar ngono, Allah duwe gede awak, lo gak oleh. Allah tidak seperti yang kita bayangkan duwe awak ngoten mboten. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Nanti kalau kepingin ketemu Allah ya nanti di surga. Tapi saiki carane ngumpulno poin dhisik. Poinnya dikumpul sing akeh. Nah itu nanti baru ketemu di surga. Kemudian di ayat 70 nih surat 28 ini. Oke. Di ayat 70 Allah menyatakan ini. Wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirati walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surat 28 ayat 70. Teman terjemahkan. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi yang disembah itu hanya Allah, gak ada Tuhan yang lain yang disembah. Terus baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat. Jadi pujian itu milik Allah semua, Pak. Di dunia ya pujiannya untuk Allah, di akhirat pujiannya ya untuk Allah. Makanya kalau kita itu memuji Allah itu bunyi ini, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Segala puji, puji apa saja itu milik Allah. Nah kalau milik Allah kita tidak punya pujian. Kalau kita tidak punya pujian, jangan berharap dapat pujian. Kalau kita berharap ingin mendapat pujian dari orang, namanya
mengambil haknya Allah. Allah itu punya hak untuk dipuji. Nah kita berbuat sesuatu ingin mendapat pujian. Allah marah Pak Bu, ya itulah namanya perbuatan riya. Orang yang berbuat riya niku sama dengan orang menyekutukan Allah. Karena yang dipuji itu hanya Allah. Kita minta pujian, ngerebut itu namanya, ngerebut miliknya Allah. Kalau kita berbuat sesuatu ya jangan berharap pujian orang. Jangan berharap, bah dipuji, bahkan dipuji, gak ngurus. Bahasanya rumah iramai persetan, gak ngurus. Puji lek kon gelem puji, puji nek gak gelem puji, gak butuh pujian. Ngoten. Maka di ayat ini disebutkan yang berhak disembahnya Allah, yang lain tidak. Artinya hanya Dia sematalah yang menjadi Tuhan yang berhak disembah. Tiada yang harus disembah selain Dia, tidak ada. Sebagaimana tiada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya dan yang memilihnya selain Dia. Ada kecuali Allah. Di akhir ayat lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya lah segala puji di dunia dan akhirat. Artinya apa? Dialah yang dipuji dalam semua yang dilakukannya. Berkat keadilan dan hikmah atau kebijakan Allah. Itu berhak mendapat pujian Allah. Dan memang Allah dipuji, Allah minta pujian, nggak ada masalah. Allah minta pujian. Yo pantes. Mungkin kita ini nggak dapat apa, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah yang memberikan kita, dipuji bener Bapak. Kalau kita ini diminta pujian itu yang nggak bener. Di akhir ayat, walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan baginya lah segala penentuan. Artinya tiada akibat bagi perbuatannya karena keperkasaan, kemenangan, hikmah dan rahmatnya. Itu hukmu namanya. Dan turja'un itu kembali, hanya kembali pada Allah. Semuanya dikembalikan pada Allah. Artinya kita semua Bapak Ibu sekalian akan dikembalikan kepada Allah di hari kiamat nanti. Yaitu hari dikumpulkan. Hari dikumpulkan itu jenenge Yaumat Taghabun. Surat Taghabun lho. Nggih. Yauma yajma'ukum liyaumin jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Pak, kita lihat di surat 64 surat Taghabun, Pak. Nih. Di sini disebutkan di ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Surat 64 ayat 9. Ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan untuk berpisah. Nah, dikumpulkan dari itu dihisab. Terus ya Allah ngeten. Itulah hari yang waktu itu ditampakkan kesalahan-kesalahan. Nah ini gimana? Dikumpulkan akhirnya dituduh oleh Allah. Itu kesalahanmu tampakkan. Itu jenenge Yaumut Taghabun. Makanya namanya surat itu disebut surat apa? Taghabun. Lanjut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Yang siji iman pada Allah. Nomor loro. dan mengerjakan amal soleh, Nah, iman beramal soleh. niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya Loh, dihapus lah kesalahannya. Nomor loro. dan memasukkannya ke dalam surga. Loh, dihapus salahnya, masukkan dalam surga,
di surga terus ya Allah. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nggih. Mereka kekal di dalamnya. Kekal Pak Bu di dalamnya. Selama-lamanya. Nggih, hari itu Itulah keberuntungan yang besar. beruntung Pak Bu. Muga-muga termasuk awake dhewe. Pun tak menten muga-muga pertemuan ini diparingi daya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.